Selamat siang Lorenza. Lorenza, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Lorenza, ini tadi itu waktu jam istirahat ada temannya yang kecil yang perempuan itu, kenal namanya? Dia ada kesal sama ibu bahwa tadi sempat waktu istirahat kamu tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan sudah tahu setiap orang itu pasti berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah. Tetapi menurut kamu apakah dalam melakukan hal ini bagus atau tidak? Kamu kira-kira alasannya ketika kamu melakukan hal itu tadi bekas makan kamu itu apa minumannya? Minuman sama plastik salon. Nah, itu kira-kira boleh tahu alasan jika kamu itu membuang sampah tidak pada tempatnya? Karena tempat sampah jauh sama teman-teman buang. Kira-kira menurutmu apakah membuang sampah itu adalah perilaku yang bagus atau tidak? Kalau misalkan tidak, berarti kira-kira kamu ingat keyakinan kelas itu apa yang sudah kamu melanggar? Tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, coba kamu sebutkan apakah tindakan yang kamu lakukan tadi itu sudah melanggar keyakinan kelas? Sudah. Nah, kamu bilang terbiasa membuang sampah secara sembarangan. Bagaimana cara kamu mengatasi hal ini? Saya yang bertanggung ini saya akan meninggalkan cita-cita yang membuang sampah sembarangan. Saya akan membuang sampah sembarangan. Saya akan mengurangi kebersihan. Saya akan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Lorenza. Ini bahwa kamu sudah bersama-sama dengan ibu dan berdiskusi terkait dengan perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan luar biasa sekali ketika Lorenza mengatakan bahwa akan bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Dan biarlah apa yang sudah di komitmen tanggung jawab dari Lorenza dapat Lorenza lakukan dan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Itu adalah bentuk yang akan Lorenza lakukan. Terima kasih Lorenza. Selamat siang Eva. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Baik. Evan, kira-kira kamu datang di sini tahu maksud Evan dengan Evan? Iya Ibu. Tahu. Mungkin Evan tadi ibu ada dengar dari ketua kelas itu ada beritahu sama ibu bahwa kau ada melakukan sesuatu sama si Leo. Apakah kamu masih kesal sekarang? Masih. Kira-kira kenapa kamu kok bisa kesal? Soalnya beliau menyuntik jawaban saya. Nanti kawan kamu. Jadi begini penjelasannya, masalah kamu marah dan sesal sama si Julio itu. Jika ibu berada pada posisi kamu, tentu ibu juga akan seperti itu. Lalu apa yang ini Evan lakukan terhadap ini Julio? Julio itu apa? Saya menggebrak meja saya. Kamu sampai mendapat meja. Tentunya kamu punya alasan ketika kamu melakukan hal itu. Iya. Alasannya apa? Nah, kalau misalkan kamu sampai marah terus karena tidak itu kira-kira apa? Latar belakangnya. Masa saya dengan saja. Saya sudah mengerjakan pekerjaan saya setengah mati, susah payah, tetapi beliau ini hanya bisa menyontek. Dia tidak bisa berusaha sendiri. Ibu hargai apa yang sudah kamu lakukan karena mungkin kalau ibu dalam posisi kamu pasti ibu tidak ingin pekerjaannya ibu menyontek dan hal yang dilakukan oleh kamu tindakan tersebut sangat baik juga Julio, namun terhadap Julio yang melakukan ketika menyontek pekerjaan kamu. Coba sekarang kamu pikirkan kira-kira ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kalau tidak sesuai
sesuai menurut kamu keyakinan keras apa yang ini Revan langgar? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antara teman. Ya betul apa yang sudah disampaikan oleh si Revan. Menurut kamu ketika menghormati antara teman itu penting atau tidak? Penting. Nah, kita tentunya sebagai manusia saling menghormati itu sangat penting lah. Baik, ini Revan, jika menurut kamu itu adalah penting, keyakinan keras apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antara teman. Dan ketika kamu saling menghormati antara teman, apa yang kamu lakukan? Hal apa yang akan kamu lakukan pada saat main? Kalian akan lebih sabar. Lebih bersabar, apalagi lebih bersabar, apalagi Dan akan menahan amarah saya. lebih bersabar dan akan menahan amarah. Luar biasa sekali Revan, akhirnya kamu menemukan sendiri solusi bagaimana kamu mengatasi ketika dalam keadaan marah, menahan kesabaran dan menahan amarah. Terima kasih Revan, kiranya apa yang sudah kamu temukan menjadi tindakan yang baik ke depannya. Terima kasih, Bu. Ya. Hai, saya Loli Chandra Suraya, siswi kelas 8B SMP Negeri 1 Manado. Menurut saya, segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh murid itu sangat luar biasa. Karena kami sebagai murid itu perlu didengar dan dihargai. Saat kami melakukan kesalahan, tidak langsung menghakimi dan dimarahi, tetapi dipanggil untuk berdiskusi mencari solusi atas kesalahan yang telah kita perbuat. Dan saya yakin kita akan memperbaikinya. Dan saya juga berharap Bapak Ibu Guru untuk membimbing anak-anak yang telah melakukan kesalahan dan mengajak berdiskusi untuk mencari solusi ketika kami melakukan kesalahan. Terima kasih. Saya Revan Junior Adamori, kelas 8J dari SMP Negeri 1 Wengapu. Saya senang karena telah diajarkan segitiga restitusi oleh Ibu Marlin, yang mana saya dipanggil dan saya merasa dihargai. Dalam diskusi, saya menemukan solusi untuk memperbaiki masalah, sehingga saya belajar untuk bertanggung jawab. Terima kasih.